Pemirsa Bincang Sehati, menurut perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki periode pancaroba pada akhir Maret hingga awal Mei 2020. Di periode peralihan dari musim hujan menuju kemarau ini, daya tahan tubuh harus optimal agar dapat beradaptasi dengan baik terhadap cuaca yang cenderung ekstrem dan tak menentu. Jika tidak, tubuh jadi lebih rentan terserang penyakit, terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus seperti demam berdarah, diare, tifus, infeksi saluran pernapasan akut, dan influenza. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Agar tetap sehat dan tidak tertular berbagai penyakit ini, tentu Anda dan keluarga perlu makan makanan bergizi, minum air, dan istirahat yang cukup, rutin berolahraga, serta kelola stres dengan baik. Juga tak kalah penting, di musim pancaroba ini, jagalah kebersihan diri dan lingkungan Anda. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, memasuki bulan April, pasti sudah mulai merasakan cuaca yang berubah-ubah. Dari hujan tiba-tiba menjadi panas, atau sebaliknya dari panas sekali kemudian berubah menjadi hujan. Nah, kalau sudah sering mengalami situasi seperti itu, artinya kita sudah mulai masuk ke musim pancaroba. Yang kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik akan lebih mudah sakit karena imun tubuh yang menurun. Nah, topik itulah akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau Anda bisa menyapa kami di Instagram @bincangsehati.tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Dr. Arani Nadira yang merupakan dokter umum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Halo Dok, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu di Bincang Sehati ya Dok. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai peralihan musim gitu ya Dok ya, musim pancaroba itu sebetulnya selalu dari panas ke hujan atau sebetulnya seperti apa sih Dok? Musim pancaroba yang kita ketahui memang adalah musim peralihan ya, baik itu di peralihan antara dari musim hujan ke kemarau ataupun sebaliknya. Biasanya memang terjadinya di bulan-bulan Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November. Tadi yang seperti Mbak Ayu sudah katakan, kita memasuki bulan April, jadi memang sudah termasuk dalam musim pancaroba. Emang udah kerasa kok ya kan ya pemirsa, lagi hujan tiba-tiba panas atau sebaliknya seperti itu gitu ya. Nah Dok, kalau yang terjadi di tubuh manusia pada saat musim pancaroba, kita sih seringnya ngerasanya jadi gampang sakit gitu ya pemirsa. Tapi sebetulnya di dalam tubuh mekanisme yang terjadi pada saat musim pancaroba itu seperti apa sih Dok? Karena tadi di saat musim pancaroba itu kan cuaca lebih cepat berganti ya, dari yang tadinya terik tiba-tiba hujan, terus juga mungkin ada penurunan suhu pada udara ya, kemudian juga ada angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Nah itu akan menimbulkan reaksi ke badan kita. Tubuh manusia itu mempunyai sistem imunitas. Kalaupun misalnya ada perubahan cuaca, badan kita akan otomatis menyesuaikan dengan udara luar gitu. Sehingga memang sistem imun ini akan lebih berat kerjanya ketika saat musim pancaroba. Oke. Karena menyesuaikan situasi dengan di luar yang cepat berubah, tubuh kita juga beradaptasi untuk lebih cepat berubah gitu ya Dok ya. Oke, nah kalau kaitannya dengan lingkungan sekitar, kayak adanya virus atau bakteri di lingkungan, itu kalau lagi musim pancaroba apakah jumlahnya jadi lebih banyak kaitan dengan cuaca dan iklim atau bagaimana Dok sebetulnya? Karena tadi salah satu dampak dari musim pancaroba adalah curah hujan ya, mungkin curah hujan jadi lebih sering, suhu udara turun atau kelembabannya bertambah, itu akan membuat bakteri atau virus lebih mudah untuk berkembang biak. Oke. Nah Dok, kalau kemudian yang membuat jadi mudah berkembang biak virus bakteri itu apa karena memang lembab atau memang jadi banyak orang sakit akhirnya jadi
kemana-mana lebih banyak, itu gimana sih dok sebetulnya? Ya tadi berkaitan juga dengan cuaca karena kelembabannya meningkat karena tadi selain media tumbuh kembang si bakteri atau virusnya lebih cepat, begitu seseorang terinfeksi misalnya, itu akan lebih mudah juga untuk menularkan ke yang lain-lain gitu, ke manusia lainnya. Oke, yang pada akhirnya yang sakit jadi makin banyak gitu, ditambah lagi daya tahan tubuh karena harus beradaptasi menjadi semakin menurun gitu ya dok ya. Oke, nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai virus, bakteri, itu kalau di pancaroba atau musim pancaroba itu memang berkembang biaknya lebih cepat ya dok ya? Ya lebih cepat tadi ya, karena menyesuaikan dengan memang siklus hidup dia yang memang lebih mudah berkembang biak pada kelembaban yang tinggi gitu. Terus juga suhu yang dingin ya, dingin terus panas. Dinginnya ini yang mereka suka gitu ya, si bakteri ini suka gitu. Maka kan suka dibilang jangan minum air dingin ya. Nah. Itu ada kaitannya ya? Iya, karena memang bakteri itu lebih suka dengan suhu yang rendah. Suhu yang rendah. Nah, kalau kemudian virus dan bakteri yang paling sering muncul di musim pancaroba di negara kita yang iklimnya tropis ini, itu apa saja sih dok? Paling sering itu influenza ya, flu itu, dan infeksi saluran nafas atas itu kan penyebabnya memang virus dan bakteri ya. Paling sering ditemukan di setting tempat klinik ya, dan memang terdapat penambahan pasien dengan penyakit-penyakit tersebut begitu. Jadi memang yang banyak itu tadi mungkin sudah disebutkan, ada influenza, ada batuk pilek ya, demam, terutama demam berdarah sih sekarang sedang banyak juga ya. Beberapa ada diare dan ada lagi yang dermatitis atau infeksi kulit sih. Oke. Itu yang penyakit pancaroba yang biasanya banyak di bulan-bulan seperti sekarang ini gitu ya dok ya. Nah itu semua berkaitan sama daya tahan tubuh dok? Pastinya ya, karena semua mikroorganisme yang masuk gitu ya ke badan kita atau antigen asing, benda asing yang mau masuk, pasti kan badan kita akan merespon ya. Sebetulnya tanpa harus pakai obat atau apa juga sebetulnya badan kita punya sistem imunitas untuk mengatasi infeksi yang masuk tersebut gitu. Jadi ya tadi karena misalnya menyesuaikan dengan suhu luar, kita juga kan pasti akan badan kita berusaha untuk mengeluarkan si virus maupun bakteri yang masuk gitu. Gejalanya yang timbul bisa macam-macam sih, bisa dari mulai hanya sekedar bersin ya, karena bersin, batuk itu kan sebetulnya mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan mikroorganisme yang masuk tadi, yang berusaha masuk gitu. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya dok pembahasan topik ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 0212903264 atau Instagram @bincangsahati.tv untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati membahas topik tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 0212903264 yang buka untuk Anda atau di Instagram @bincangsahati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai pasien yang jumlahnya katanya semakin banyak pada saat musim pancaroba tuh kunjungan pasien ke rumah sakit atau klinik umumnya menjadi lebih banyak. Yang banyak itu dewasa, anak-anak atau lansia dok? Berhubung saya prakteknya di rumah sakit ibu dan anak ya, jadinya memang lebih banyak pasien anak-anak sih yang lebih banyak dengan gejala sakit ya. Cuman memang sebetulnya pada kelompok usia tertentu memang lebih rentan, seperti misalnya ya tadi anak-anak ya, dan lansia sebetulnya yang lebih rentan untuk terkena. Oke, itu karena kaitannya dengan imunitas atau bagaimana dokter? Dengan sistem imunitas. Dan cuman sistem memang imunitas tidak menutup kemungkinan juga usia dewasa juga bisa terkena gitu, karena memang mungkin beban kerja ya, kerjanya mungkin terlalu over gitu, jadinya
tidak cukup istirahat sehingga lebih gampang juga jatuh sakit. Seperti itu. Oke. Nah dok, kalau kemudian dokter tadi sempat sampaikan yang paling sering muncul gitu ya pemirsa di musim pancaroba ini adalah penyakit infeksi saluran pernafasan bagian atas. Kemudian tuh masuknya adalah flu dan batuk ya dok ya. Oke. Kemudian dermatitis, diare, demam berdarah. Nah kalau kemudian flu dan batuk yang merupakan penyakit ISPA kemudian muncul pada saat pancaroba. Ini gejalanya samakah? Apalagi sekarang kan orang sedang concern sekali kalau berbicara mengenai masalah pernafasan. Itu langsung deg-degan gitu ya dok ya. Itu gimana dok? Untuk gejala sebetulnya akan sama ya. Seperti tadi yang saya bilang, badan kita punya respon untuk mengeluarkan si mikroorganisme yang masuk dengan cara mungkin bisa dari bersin ya, kemudian dengan cara batuk. Bersin, demam juga pun itu respon tubuh terhadap patogen atau kuman-kuman mikroorganisme yang dapat berbahaya bagi badan gitu. Untuk gejala dengan tadi yang Mbak Ayu sebutkan memang terkadang tidak ada bedanya. Memang timbul seperti batuk pada umumnya, flu pada umumnya seperti itu. Mungkin nanti yang bisa membedakan adalah dari seperti apa batuknya, apakah kering, berdahak, terus kemudian hidungnya tersumbat atau tidak gitu. Tapi memang biasanya gejala-gejala itu menyertai seiring dengan perjalanan penyakitnya. Oke. Nah kalau kemudian yang terkait dengan infeksi saluran pernafasan ini harus ke dokter kah atau bagaimana? Kan tadi dokter kan sempat sampaikan bahwa sebenarnya imun tubuh kita udah punya sistem loh untuk pertahanan atau perlindungan diri. Nah itu gimana dok? Untuk biasanya memang pasien terutama dewasa sih itu datang ke dokter untuk setelah mencoba minum obat sendiri yang mungkin dibeli pasien tersebut sendiri, punya stok di rumah gitu ya seperti itu, atau memang bisa beli bebas gitu. Ada memang beberapa obat yang bisa dibeli bebas sesuai dengan gejala, seperti misalnya untuk demam, untuk batuk, untuk pilek itu beberapa memang bisa dibeli bebas. Jadi memang biasanya datang itu dengan sudah berobat sebelumnya tapi belum sembuh seperti itu. Oke. Jadi yang biasa datang ya memang sudah ada upaya tapi ternyata kok nggak sembuh-sembuh, baru akhirnya ke dokter gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram @bincangsahati.tv. Kali ini pertanyaannya dari @Safitri-Nuraini88. Pertanyaannya begini dokter, ibu saya usia 40 tahun, sudah 2 minggu ini batuk dan ada dahaknya. Kemarin ibu saya sampai sesak nafas, sampai dibantu dengan menggunakan alat bantu nafas. Semua obat sudah diminum tapi belum ada hasilnya. Di sini cuaca sedang panas dan tiba-tiba hujan. Apakah kesehatan ibu saya rentan terhadap cuaca seperti ini dok? Seperti itu. Bisa, tadi usianya 40 tahun 40 ya? tahun. Batuk berdahak sudah 2 minggu. Ya, tadi betul, batuk dan ada dahaknya selama 2 minggu. Dan saat ini sudah menggunakan alat bantu nafas, mungkin yang apa? Inhaler. Ya, inhaler seperti Inhaler kah ya? Mungkin harus dilihat lagi faktor risiko dari pasien tersebut. Apakah punya riwayat asma atau infeksi saluran nafas sebelumnya? Karena memang batuk 2 minggu itu apalagi berdahak ya, biasanya memang dahaknya sudah tidak bening lagi atau sudah tidak putih, mungkin bisa kuning atau bahkan hijau gitu. Dengan yang durasi yang 2 minggu seperti itu ada kemungkinan memang sudah terkena infeksi saluran nafas. Jadi mungkin perlu saya tekankan kalau bedanya influenza dengan ISPA atau infeksi saluran nafas atas itu biasanya memang kalau ISPA lebih ke bakteri ya. Kalau influenza kita memang penyebabnya virus gitu. Kalau misalnya pun memang batuknya sudah lebih dari 2 minggu dengan ada perubahan warna dahak seperti misalnya lebih kental atau lebih hijau, mungkin memang sudah indikasi diberikan antibiotik gitu. Karena memang bakteri itu lebih masa inkubasinya lebih lama gitu. Sedangkan untuk flu sendiri karena penyebabnya virus, sebetulnya asal imun tubuh kita bagus, dia bisa self-limiting, bisa sembuh sendiri. Ya itu tapi syaratnya ya, imunnya bagus, bed rest dan sebagainya. Tapi antara yang disebabkan oleh virus dan bakteri, kalau gejala awalnya sebelum misalnya sampai ke dahaknya yang berubah warna tadi itu sama dok? Bisa sama sih, sama. Terus mungkin yang lebih agak spesifik kalau di banyak buku dikatakan
pola demamnya berbeda. Kalau pada virus itu dia cenderung dari awal sudah mulai tinggi, lebih tinggi daripada bakteri. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Safitri Nuraini 88. Dan pemirsa serta dokter, kami akan lanjutkan pembahasan topik ini selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon kami buka di 0212903264 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, atau Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 0212903264. Kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian tadi kita sudah membahas pada anak-anak. Nah, kalau pada lansia di musim pancaroba ini, penyakit-penyakit yang rentan dialami lansia di musim pancaroba itu apa saja sih, Dok? Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kelompok usia lain ya. Masih seputar batuk pilek, cuman mungkin ada beberapa lansia juga mengeluhkan adanya nyeri sendi ya, pegal-pegal seperti itu. Meskipun usia dewasa muda juga bisa mengalami hal seperti itu. Oke. Tapi Dok, kalau kemudian ada penyakit-penyakit yang sifatnya sudah menahun begitu dan kemudian menjadi lebih parah di musim atau di masa pancaroba ini, itu ada nggak sih, Dok? Yang perlu diwaspadai gitu ya pemirsa. Kalau udah punya penyakit ini nih harus lebih hati-hati lagi ketika masuk ke musim pancaroba. Itu bagaimana, Dok? Biasanya memang yang dikeluhkan nyeri sendi ya. Mungkin untuk lansia yang sudah punya riwayat dengan sebelumnya rematik atau nyeri sendi akan lebih sensitif terhadap perubahan cuaca. Terutama memang saat bangun pagi hari mungkin akan terasa lebih pegal seperti itu. Jadi memang kalau misalnya sebelumnya sudah berobat, kan biasanya ada obat yang rutin diminum ya dari dokter spesialisnya. Biasanya memang dianjurkan untuk tetap mengkonsumsi. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan alergi itu ada nggak, Dok, musim pancaroba yang alerginya jadi lebih cepat kambuh gitu loh? Apalagi cuacanya kan berganti-ganti dan ubah-ubah gini, itu gimana, Dok? Oh iya, ya betul. Memang alergi juga salah satu reaksi tubuh yang berlebihan ya. Jadi alergi itu bisa terjadi karena reaksi tubuh berlebihan atas antigen atau protein yang masuk ke badan ya. Misalnya pada yang memang punya riwayat alergi ya, seperti asma atau dermatitis atau infeksi kulit, itu akan lebih mudah tercetus kambuh alergi ya. Pada pasien dengan yang memang punya riwayat asma itu akan lebih sering, karena kan tadi berkaitan dengan udara tadi ya. Mungkin akan lebih sering muncul gejalanya seperti misal sesak nafas gitu, terus mungkin agak kesulitan bernapas, atau pada yang kulitnya sensitif akan lebih sering karena lembab tadi ya, jadi lebih gatal, jadi lebih sering gampang merah seperti itu. Nah ini yang harus diwaspadai ya pemirsa. Kita nanti akan bahas lagi mewaspadainya gimana, mencegahnya gimana supaya nggak pas nanti udah di pancaroba malah akhirnya kambuh nanti ya pemirsa, selepas rangkaian informasi. Halo? Oh maaf, ternyata ada telepon, Dok. Kita sambung dengan kita sama telepon kita terlebih dahulu. Halo, Bincang Sehati. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya Eka di Bekasi, Mbak. Oke, Ibu Eka di Bekasi, silakan pertanyaannya. Iya, saya punya adik umur 11 tahun. Kemarin ini baru banget kena tipes, terus sempat dirawat di rumah sakit kan 4 hari ya. Tapi waktu di rumah tuh, waktu setelah selesai dirawat, badannya masih berasa nyeri sama badannya masih hangat. Saya takut sih ini apa adik saya bisa kena DBD ya. Soalnya kan sekarang cuacanya juga lagi nggak nentu dan agak ekstrim ya. Nah gimana nih, Dok, sarannya biar adik saya bisa pulih lagi gitu? Oke, baik. Dokter yang mau ditanyakan atau cukup? Nafsu makannya apa ada perbaikan setelah pulang opnam?
Biasa aja sih dok. Oke. Nggak terlalu pengen makan juga. Oke. Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dok, ini mungkin yang sekarang lagi banyak ya, DBD kan memang ya pemirsa lagi di mana-mana dan gejalanya mirip-mirip juga dengan tifus gitu ya dok ya. Gimana dokter? Sebelumnya terima kasih tadi Bu Eka ya atas pertanyaannya. Memang antara tifus dan demam berdarah itu memiliki pola gejala yang sama ya. Memang sama-sama dengan demam, ada mual muntah ya, dan beberapa mungkin ada, kalau tifus mungkin dengan gangguan pencernaan seperti misalnya diare kadang-kadang ya. Tapi nggak selalu juga sih. Intinya kan tifus itu ditegakkan dari hasil pemeriksaan lab ya. Jadi ditemukan gejala itu, dicek darah ternyata tifusnya positif ya, jadi demam tifus gitu. Pada perjalanan penyakitnya memang antara tifus sama DBD ini bisa saling memperberat ya, dengan maksudnya setelah tifus selesai bisa saja terjadi DBD maupun sebaliknya gitu. Jadi kalau di kedokteran mungkin kita mengenal istilahnya mixed infection ya, karena kan tifus itu penyebabnya bakteri, sementara demam berdarah itu virus gitu ya. Nah, untuk tadi kasusnya adiknya Ibu Eka, karena memang sudah pulang opnam juga 4 hari di rumah sakit, mungkin saya yakin sih mungkin ada penurunan nafsu makan ya, sehingga mungkin dari dokternya ada kebijakan untuk dirawat. Tapi memang perawatan setelah pulang rawat inap itu juga menjadi penting karena memang balik lagi ya, memang tadi bed rest, terus kemudian menjaga pola makan yang baik gitu ya, itu juga berperan penting dalam mengembalikan keadaan tubuh seperti semula lagi gitu, memberikan waktu kepada sistem imunitas untuk bekerja normal lagi seperti biasa. Oke. Jadi kalau masih lemes-lemes pulang opnam di rumah itu sebetulnya satu kondisi yang wajar dan bisa diterima begitu ya dok dan ya? memang harus bed rest gitu kan. Pastinya saat pulang kan dokternya akan memberikan ada beberapa medikasi untuk di rumah ya, dan mungkin ada saran untuk kontrol ulang gitu. Jadi memang kalau misalnya dirasa masih ada gejala setelah pulang opnam gitu ya, biasanya sih mungkin 3 hari sampai seminggu waktu kontrol. Nah itu mungkin bisa datang kontrol lagi gitu kalau masih ada gejala. Oke. Tapi yang bisa dilakukan untuk membantu proses pemulihannya itu apa dok? Memang nggak bosan-bosan ya, pasti dokter itu akan mengatakan untuk cukup istirahat, karena dengan istirahat cukup itu tubuh kita punya waktu untuk memulihkan tadi keadaan ya, yang tadinya mungkin habis babak belur diserang bakteri dan virus-virus ini gitu ya, dengan dibantu juga dengan obat yang dari rumah sakit gitu ya, selama di rumah sakit kan mungkin diinfus, diberi obat dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sakit pun nggak langsung jebret sakit gitu, jadi pasti ada proses sehingga itu menyebabkan kesembuhan juga ada prosesnya gitu. Bisa dibantu dengan bed rest, makan makanan yang sehat, bergizi seperti itu. Jadi pulang ke rumah bukan berarti boleh langsung beraktivitas langsung gitu ya dok ya, tetap harus dijaga kondisi tubuhnya karena memang masih masa proses pemulihan ya dok ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Eka di Bekasi yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah dok, kalau kemudian pada saat musim pancaroba seringnya juga terjadi adalah sakit tenggorokan, itu juga kerap dialami ya pemirsa, batuk-batuk, mulai rasanya nggak enak, tenggorokannya panas gitu. Nah kalau itu kaitannya dengan apa dok? Itu biasanya awam menyebutnya panas dalam ya. Panas dalam ya. Kalau udah mulai dok saya panas dalam, maksudnya nyeri tenggorokan gitu. Jadi memang salah satu gejala yang tadi biasa muncul juga yang mungkin diabaikan sih kadang, karena itu memang gejala masih awal-awal ya, itu mulai nyeri-nyeri tenggorokan, biasanya kalau didiemin besoknya jadi batuk, jadi pilek dan sebagainya. Itu berkaitan juga dengan sistem respon tubuh kita ya, sistem imun tubuh. Jadi memang berusaha memberi sinyal bahwa kita nih sudah mulai nggak enak nih badannya, udah mulai harus memperhatikan ya mungkin
kegiatannya gitu ya, atau mungkin dari minum Oke. kurang gitu Baik. ya, asupannya gitu sebenarnya, seperti Oke. itu. Jadi itu bisa merupakan salah satu tanda gitu ya, Dok betul, ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya pemirsa selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon masih kami buka di 0212903244 atau Instagram @bincang_sehati.tv. Kami akan kembali selepasnya, saat ini tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati yang bahas topik tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka pemirsa di 0212903244 atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan bahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian kita masih membahas yang tadi nih pemirsa, yang di segmen sebelumnya sempat terputus. Jadi sebetulnya kalau misalnya tenggorokan mulai nggak enak, itu sebetulnya signal tubuh kita juga, salah satu signal tubuh bahwa ini udah mau mulai sakit nih. Betul. Gitu ya, Dok ya. Nah, kalau sudah ada signal, sebetulnya kita harus melakukannya apa sih, Dok, supaya nggak jadi sakit? Ya sebetulnya untuk maintenance gitu ya, maksudnya untuk menjaga agar kita selalu sehat, apalagi kalau sudah ada tanda dengan adanya nyeri tenggorokan, bersin-bersin gitu ya. Bisa dimulai mungkin bagi yang belum terbiasa seperti minum cukup air putih ya. Karena memang hidrasi ini kemudian jadi sangat penting, terutama ya menghadapi musim pancaroba ini ya. Selain kita juga status hidrasinya harus cukup, karena mungkin lebih mudah terjadi dehidrasi ya. Mungkin bisa dicoba juga untuk minum suplemen ya, seperti itu, atau mau dicoba dulu dari yang seperti jeruk nipis dan sebagainya, itu bisa juga sih dicoba. Itu bisa dicoba juga. Nah, Dok, kalau berbicara lagi mengenai hidrasi ini, kadang-kala hidrasi intake-nya itu air dingin. Sementara suka ada yang bilang bahwa jangan minum air dingin kalau di musim pancaroba gini. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Emang benar ada pengaruh kalau kita minum air dingin ke imunitas dan kekebalan tubuh kita, Dok? Betul ya. Jadi memang sebetulnya memang harusnya air dingin ini dihindari, karena salah satu yang disebabkan oleh air dingin adalah dia memperlambat metabolisme ya, terutama yang di pencernaan gitu. Jadi dan tadi yang di awal tadi saya katakan, kalau misalnya memang suhunya dingin, itu mikroorganisme akan lebih mudah berkembang biak ya. Jadi kalau misalnya memang kan tenggorokan nih ya, ditelan gitu, suhunya dingin, nah itu kan akan lebih mudah sakit, karena ya itu bakteri senangnya yang suhu yang memang dingin seperti itu. Tapi memang misalnya memang ada beberapa sebagian orang yang terbiasa minum air dingin ya, seperti itu. Mungkin ada baiknya memang sebelum minum yang dingin disesuaikan dulu dengan suhu yang normal dulu, apalagi misalnya di luar panas banget nih ya. Rasanya seger banget kalau minum air dingin gitu, cuman memang diusahakan suhu yang normal dulu deh. Gitu. Jadi karena memang benar ternyata itu berpengaruh begitu ya, Dok ya. Nah, Dok, sudah masuk lagi pertanyaan di Instagram @bincang_sehati.tv. Saya bacakan untuk dokter dan juga pemirsa di rumah. Kali ini pertanyaannya dari @Alvin Sudarjono. Pertanyaannya begini, dokter, tante saya usia 37 tahun, dia sering menggigil kalau pagi karena udara di sini dingin. Tetapi kalau sudah siang badannya seperti demam dan nyeri pada persendian. Sudah minum obat pereda nyeri tetapi masih saja begitu, jadi terus-menerus harus minum obat pereda nyeri. Apakah gejala yang dialami oleh tante saya ini berbahaya, dokter? Silahkan, dokter. 37 ya, Ya, nggak betul. terlalu tua gitu, masih muda. Dengan gejala yang tadi disebutkan, memang pagi menggigil karena cuaca itu wajar ya, karena memang pada saat pagi bangun tidur itu kan ada perubahan suhu juga ya, maksudnya tanpa pancaroba pun ada perubahan suhu dari malam ke pagi gitu. Ditambah dengan adanya pancaroba ini, yang tadinya tadi saya katakan juga untuk nyeri sendi, pegal-pegal itu akan lebih mudah terasa gitu, karena
tekanannya, kelembapannya, dan ya pokoknya faktor cuaca itu sangat menentukan gitu, karena balik lagi kan badan kita beradaptasi dengan suhu sekitar seperti itu. Tadi dikatakan memang setiap nyeri memang minum obat anti nyeri begitu betul. Ya. Memang tapi tidak ada penyakit lain seperti misalnya nggak ada info ya. Tidak disampaikan sih di pertanyaannya dok. Tapi mungkin lebih kepada kalau intake obat pereda nyeri terus menerus gitu, apakah itu berbahaya kah atau sebetulnya harus ada supervisi dokter kah, atau dengan kondisi yang selalu menggigil pagi hari ini mungkin harus perginya tuh ke dokter mana gitu dok? Itu gimana dokter? Untuk yang menggigil pagi mungkin kalau misalnya memang sesekali atau memang kulit sensitif bisa jadi nggak harus sampai ke dokter, kecuali memang menimbulkan gejala yang seperti kalau udah yang pegel banget sampai mengganggu aktivitas, atau aktivitas jadi terganggu karena misalnya intake makannya susah atau apa karena terganggu dengan nyerinya tadi, mungkin memang harus butuh bantuan ke dokter gitu, harus datang ke dokter. Cuman untuk obat nyeri ya, memang di kita ini bisa sih beli bebas gitu ya. Cuman memang biasanya yang bisa dibeli bebas itu dalam batas yang normal gitu, selama mengikuti aturan pakai dari si obat tersebut. Cuman memang ada beberapa golongan obat yang tidak baik apabila dikonsumsi dalam waktu panjang, sehingga kalaupun memang obat habis gitu ya, ternyata masih nyeri dan itu sudah berlalu lama gitu, berlangsung lama, mungkin memang harus dikonsultasikan juga ke dokter seperti itu. Nah itu untuk yang punya sakit mah juga biasanya memang agak sensitif dengan obat anti nyeri ya, sehingga biasanya memang anti nyeri itu diminumnya memang setelah makan. Setelah makan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @Alvin Sudarjono yang tadi menyampaikan pertanyaan ke Instagram @bincangsahati.tv. Nah dok, tadi dokter di awal sempat sampaikan di pertanyaan sebelumnya ya, bahwa untuk mencegah itu penting loh, untuk boleh juga gitu untuk intake yang namanya vitamin, perhatikan juga nutrisi. Nah kalau kemudian di musim pancaroba ini sebetulnya ada nutrisi-nutrisi tertentu nggak sih dok yang harus lebih banyak nih makannya ini, atau karbonnya didikitin aja, proteinnya dibanyakin, itu benar nggak sih? Sistem imun sendiri itu di boosting dengan protein ya. Jadi memang protein yang kita makan itu akan dijadikan itu tentara-tententara untuk melawan si kuman-kuman patogen ini ya. Tentunya tidak hanya protein saja ya, meskipun protein itu penting, cuman kita tetap memasukkan komponen lain di diet kita ya, seperti lemak, karbohidrat itu juga sama pentingnya ya. Karbohidrat itu dipakai oleh badan kita untuk energi. Kalau lemak itu lebih sama energi juga, cuman dia lebih ke cadangan energi kalau tidak dipakai. Dan dia fungsinya lebih banyak sih, seperti misalnya melarutkan vitamin ya, terus pembentukan hormon dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya harus dibatasi gitu, harus segini atau harus lemak nih bahaya gitu kan, biasanya memang seperti itu. Cuman memang kebutuhannya bisa berbeda-beda tergantung dari usia, jenis kelamin, aktivitas sehari-harinya. Cuman memang dengan tidak mendiskreditkan salah satu komponen itu ya, jadi tetap gizi seimbang terdiri atas protein, lemak, karbohidrat ya. Tentunya yang tadi disebutkan juga vitamin dan mineral sebagai mikronutrien itu juga dibutuhkan oleh badan kita. Oke, kita bahas nanti deh tentang mikronutrien itu, vitamin mineralnya harus intake-nya apa, seberapa banyak, karena seringnya sekarang kalau mau pancaroba tuh ayo minum vitamin banyak-banyak gitu, tapi itu benar atau enggak sih, nanti kita bahas ya dok, selepas tips yang telah kami siapkan untuk Anda. Pemirsa, kali ini tipsnya tentang penyakit pancaroba. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, peralihan musim akan membawa kondisi tubuh dalam keadaan sulit beradaptasi karena perubahan suhu yang ekstrem dan intensitas angin yang bertiup lebih kencang. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap optimal, berikut kami hadirkan tipsnya untuk Anda. Konsumsi buah dan sayur. Selain menjadi sumber energi, buah dan sayur-sayuran nyatanya dapat menekan kerusakan pada sel dan menambah senyawa penting seperti nutrisi, vitamin, dan protein sehingga tubuh dapat tetap sehat dan bugar. Bersihkan lingkungan sekitar.
Lingkungan sekitar saat musim pancaroba bisa menjadi lebih kotor disebabkan adanya kelembapan tinggi yang menyebabkan sampah atau limbah lebih cepat membusuk, sehingga bakteri maupun virus lebih cepat berkembang biak. Maka, membersihkan lingkungan sekitar sangat dianjurkan untuk mencegah rentannya penyakit. Minum air putih. Minum air putih dapat menjaga kestabilan tubuh dan mencegah dehidrasi. Selain itu, air putih juga dapat membantu mengeluarkan zat dan racun dalam tubuh sehingga organ tubuh tetap terjaga dan bekerja dengan baik. Tidur cukup. Daya tahan tubuh kita juga akan meningkat jika kita tidur dengan cukup karena memberikan energi dan relaksasi bagi badan serta otak kita. Tubuh memerlukan istirahat agar bisa memulihkan kembali fungsi penting dan meningkatkan kekebalan tubuh. Hindari stres. Stres yang berlebih akan merusak sistem yang ada di otak kita sehingga kekebalan dan imun tubuh menurun dan menyebabkan kita rentan penyakit. Maka cobalah kita rileks dengan cara menonton atau membaca agar terhindar dari stres yang berkepanjangan. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati membahas topik tentang waspada penyakit pancaroba. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 29032644 yang buka untuk Anda atau Instagram @bincang_sehati_day_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Arani Nadira. Dok, kalau kemudian tadi ini di segmen sebelumnya pemirsa kita udah sempat membahas tentang mikronutrien juga penting. Penting juga untuk memikirkan asupan vitamin dan mineralnya gitu, Dok. Nah, di musim pancaroba seringnya kalau saya gitu ya pemirsa, ibu-ibu tuh anak-anak saya booster langsung dengan vitamin gitu dong, biar gak sakit, pokoknya tiap pagi minum vitamin. Dok, sebetulnya kalau berbicara mengenai vitamin yang dibutuhkan tubuh sebanyak mana, terus dosisnya seperti apa, itu ada aturan-aturannya nggak sih, Dok? Ada sebetulnya. Kalau untuk vitamin yang kita ketahui ada A, B, C, D, E ya, dan K sebetulnya ya. Cuman memang kenapa disebut mikronutrien karena jumlah yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak ya, tapi memang tetap esensial sehingga kalau tidak ada juga ya tidak bisa berjalan dengan baik gitu metabolisme ya. Dia sebagai fungsinya macam-macam ya, ada yang untuk aktivator enzim misalnya ya atau hormon, ada yang memang membantu juga seperti misalnya kepadatan tulang seperti vitamin D ya. Untuk jumlahnya juga disesuaikan sih, biasanya memang sesuai kebutuhan, ditentukan dari usia ya. Seperti misalnya mineral ya, mineral pun ada makro ada mikro sih. Jadi yang memang dibutuhkan dalam jumlah banyak dalam satuan miligram, ada juga yang mikro yang satuan mikrogram gitu. Gitu. Jadi memang peran si vitamin dan mineral ini juga tidak lepas dari fungsi metabolisme kita ya gitu. Apalagi kan mungkin sekarang zamannya corona nih lagi banyak suplementasi zinc ya. Itu termasuk zinc itu termasuk mikronutrien juga yang memang kita harus asup juga gitu. Sebetulnya selain dari vitamin itu vitamin dan mineral itu bisa kita dapat dari makanan yang kita makan sehari-hari seperti itu. Jadi memang nggak harus selalu dari vitamin, suplemen atau sirup atau apa. Jadi sebenarnya dari makanan yang kita asup sehari-hari itu udah cukup gitu ya, Dok ya? Sudah. Nah, makanya kan balik lagi tadi begitu apa saja sih yang harus dimakan gitu kan. Seperti misalnya kayak daging itu kan juga ada vitaminnya, ada mineralnya juga gitu. Jadi agar seimbang lah gitu. Jadi kalau misalnya sudah masuknya ke gizi seimbang, di piringnya itu lengkap, tadi ada karbohidrat, lemak dan protein, seharusnya kebutuhan vitamin dan mineralnya sudah cukup begitu ya, Dok ya? Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung lagi dengan kita. Kita sapa penelpon kita kembali. Halo. Halo Bincang Sehati. Halo Bincang Sehati. Iya, dengan siapa di mana? Desi di Jakarta. Oke, Ibu Desi, silakan pertanyaannya. Umur aku kan 31 tahun, terus udah berapa hari ini lagi ngerasa gak enak badan, demam, terus tubuh juga lagi naik terus gitu. Terus sama ini sih kadang tangan tuh suka berkeringat. Udah kurang lebih udah seminggu sih, padahal kan saya udah rajin olahraga udah, terus minum air putih 8 gelas sehari kurang lebih itu juga udah, pola makan juga udah ada gitu.
Cuman tuh kan kemarin tuh baru ke rumah sakit 1 kali, nah terus sekarang mau nggak tahu pemeriksaan atau lagi apa enggak, karena kan takut aja gitu kan ngelihat isu wabah yang sekarang gitu. Oke, Ya. Rayani. Ada kaitannya nggak dok Dengan antara dengan virus yang sekarang lagi beredar? oh iya. Oh, oke. Oke. Tadi usia Demamnya terakhir berapa 31. derajat? Demamnya itu hampir 37,2. 37,2. Iya. Oke, dokter yang mau ditanyakan lagi? Sebelumnya sudah ada pemeriksaan penunjang Udah. lab gitu? Oh kalau lab belum. Oh belum ya. Oke. Oke, baik, kami jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Silakan dokter. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Memang tadi gejala demamnya sudah mulai seminggu ya. Biasanya ya tadi dewasa udah coba minum obat dulu, baru dia datang ke dokter untuk berobat. Ini kan tadi masih 31 tahun ya. Terus juga olahraganya sudah rutin katanya. Terus juga asupan airnya sudah bagus ya. Kemungkinan memang kalau misalnya lama seperti itu sih infeksi ya. Cuman biasanya kalau misalnya agak lama ya tidak menutup kemungkinan akan bakteri juga, karena kan biasanya kalau dari awal kita curiganya virus dulu nih, sampai udah 3 hari kok belum ini juga gitu, misalnya gejalanya masih ada, mungkin tidak menutup kemungkinan adanya infeksi bakteri. Jadi mungkin sama dokternya juga disuruh kontrol ulang, akan dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Kalaupun memang misalnya mengarah ke arah bakteri, mungkin nanti akan ada tambahan terapi seperti itu ya. Cuman apa yang menyebabkan udah istirahat, udah olahraga gitu ya, tapi masih ada gejala, mungkin infeksinya sedemikian apa ya, ganasnya, enggak maksudnya berat gitu ya. Jadi mungkin perasaan kok udah imunnya bagus nih, cuman memang ternyata badan kita belum mampu untuk mengeliminasi si infeksi ini gitu. Nah tapi untuk bisa tahu bahwa infeksinya penyebabnya ini loh gitu, sehingga treatment pengobatannya akan menjadi tepat, itu langkah yang dilakukan harus apa dokter? Kalau misalnya memang sakitnya sudah lebih dari 3 atau 5 hari sih memang dianjurkan untuk berobat ke dokter ya. Karena nanti kan sama dokternya mungkin akan ada pemeriksaan tambahan, ada pemeriksaan lanjutan. Gitu. Jadi memang lebih baik untuk mengunjungi dokter. Walaupun kondisinya sedang seperti ini kan, himbauannya jangan ke dokter kalau nggak perlu-perlu banget gitu kan ya pemirsa. Nah, ada nggak kiat-kiat tertentu? Oh, kalau mau tetap ke dokter boleh, tapi harus begini itu ada nggak? Ada sih, karena lagi pandemi COVID ini ya, memang mungkin sebagian besar pasien juga akan mikir 2 kali untuk datang ke rumah sakit ya, seperti itu. Biasanya memang yang menjadi tolak ukur adalah nafsu makan dan aktivitas sehari-hari. Gitu. Jadi kalau sudah ada gangguan terhadap aktivitas, misalnya jadi males makan, atau kok biasanya masih bisa ini kok udah males, udah ini. Nah itu biasanya itu yang jadi tolak ukur juga ya, salah satu indikasi kapan harus dirawat, kapan harus ini ya. Dari 2 itu sih yang esensial ya, sama biasanya gangguan tidur sih. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Devi di Jakarta yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dok, kalau dikaitkan dengan pancaroba lagi nih dok, ada nggak hal-hal di lingkungan yang harus kita perhatikan supaya kondisi kesehatan tetap prima dan virus-virusnya juga nggak banyak, bakterinya juga nggak banyak, karena tadi musimnya kan bikin virus dan bakteri jadi banyak ya pemirsa, itu gimana dokter? Salah satu yang mungkin awam juga sudah tahu ya, itu demam berdarah ya. Saya ambil contoh yang paling mudah gitu. Demam berdarah itu memang penyebabnya dia virus dengue, tapi memang dia dibawa oleh vektor nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah ini salah satunya yang paling mudah aja, memang dengan memperhatikan lingkungan sekitar ya, terutama lingkungan di dalam rumah ya. Kita harus pastikan memang, karena tadi nyamuk itu ya sukanya kan yang bau keringat manusia ya. Jadi kalau ya betul, jadi kalau misalnya ada baju yang bekas dipakai gitu, lebih baik segera dicuci gitu. Terus kemudian ada pengurasan bak mandi, terus mungkin tempat-tempat yang bisa menampung air itu juga bisa dibereskan gitu ya, karena memang
nyamuknya suka dengan genangan air seperti itu. Oke. Jadi masuk musim pancaroba jangan lupa pemirsa 3M-nya Ya. mulai untuk dilakukan gitu ya. Oke. Nah, Dok, kalau kemudian olahraga. Olahraganya itu apa yang harus dilakukan di musim pancaroba seperti ini? Kadang-kadang mau olahraga pagi tahu-tahu hujan Ya, gitu ya, Dok. Gimana, Dokter? Untuk frekuensi olahraga sendiri ini pun sebetulnya sudah ada himbauan ya dari perilaku hidup bersih dan sehat dari Germas, Gerakan Masyarakat Sehat gitu, dianjurkan untuk olahraga 3 kali seminggu. Sebetulnya memang kalau tiap hari lebih bagus ya. Cuma memang biasanya pertanyaannya adalah 3 kali seminggu itu olahraganya seperti apa, Dok? Gitu kan ya. Untuk olahraga sendiri sebetulnya sih yang penting adalah menggerakkan badan ya, karena dengan badan digerakkan gitu, maksudnya otot-otot berkontraksi, terus juga denyut jantung juga terpacu gitu ya, jadi sempat ada gerak yang lebih intens dari yang biasa dilakukan di aktivitas sehari-hari. Nah, itu bisa meningkatkan imunitas kita juga gitu ya. Mengenai seperti apa jenisnya itu bisa disesuaikan kembali dengan usia dan kemampuan. Jadi jangan terlalu maksain juga gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah lelah gitu ya, kan seharian itu kadang nggak cuman itu aja ya, maksudnya olahraga aja, kita kan ada aktivitas lain, ada harus kerja, harus konsentrasi dan sebagainya, itu juga kan menguras energi seperti itu. Jadi mungkin yang dianjurkan kalau misalnya memang tadi kan gampang hujan nih ya, jadi mungkin jalan cepat gitu ya, mungkin nggak harus yang jauh-jauh juga sih, keluar rumah aja ya, tapi tetap sih memperhatikan mungkin kalau lagi sakit ya jangan olahraga dulu gitu ya. Jadi ya memang disesuaikan. Mungkin kalau sekarang juga karena pandemi COVID mau keluar rumah juga nggak bisa ya. Gitu ya. Jadi memang jalan cepat di rumah gitu ya. Keliling-keliling aja. Tapi yang jelas tetap harus ada olahraga gitu ya, Dok ya. Oke, Dokter, terima kasih sekali waktunya hadir di Bincang Sehati. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini membawa banyak manfaat untuk pemirsa di rumah. Terima kasih juga pemirsa untuk Anda yang telah menyaksikan juga berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya kritik dan saran, kami tunggu di SMS 0889 8100 5000 atau Anda bisa bergabung di Instagram kami. Untuk Anda yang ingin tahu informasi terbaru seputar Bincang Sehati atau punya pertanyaan, boleh langsung disampaikan di @bincang_sehati.tv. Dan jangan lupa juga untuk akses Facebook dan YouTube kami di Bincang Sehati.tv. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri. Terima kasih, jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati hanya di DAI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.